Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Aidin dari kelas 4A PAI FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa impian-impian saya yang mana bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester UAS mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh dosen Ibu Neng Sri Nuraini MPD. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan impian saya dalam jangka pendek. Saya mempunyai impian untuk lulus kuliah maupun mondok di Darussunnah tepat waktu, insyaallah pada pertengahan tahun 2023. Setelah lulus, insyaallah saya akan menjadi penulis, baik itu penulis buku maupun penulis website. Saya berkeinginan untuk menjadi penulis website Jenjang Syariah, NU Online. Untuk selanjutnya, setelah lulus, saya bermimpi untuk mengajar di Madrasah Sanawiyah atau Madrasah Aliyah, di Pondok Pesantren Al-Itqan dan Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta. Itu sedikit dari impian jangka pendek saya. Adapun impian jangka panjang saya yaitu ingin menjadi wirausaha sendiri, yaitu misalkan tadi sambil mengajar, berwirausaha, berjualan kitab, berjualan baju koko, baju muslim, berjualan peralatan-peralatan sholat. Saya juga ingin menjadi wirausaha, meneruskan usaha dagang almarhum ayah saya, di mana sudah ada tokonya, tinggal mengembangkan dan meneruskannya. Itu salah satu impian jangka panjang saya. Untuk selanjutnya, jangka panjang saya juga bermimpi akan melanjutkan pendidikan sampai S3, jika bisa ke luar negeri dengan beasiswa. Saya inginnya ke Sudan atau Mesir. Insyaallah impian saya di umur ke 25 atau 27 akan menikah dengan seorang perempuan yang bersedia diajak hidup bersama dari nol. Kita ingin berusaha bersama-sama sehingga kita bisa bersama berdagang ataupun berwirausaha, baik itu dari rumah atau membuka toko. Impian saya jangka panjangnya begitu. Untuk selanjutnya, adapun jika dari impian-impian saya tadi ada hal yang menuju untuk menjadi entrepreneur atau wirausahawan, langkah saya adalah pertama
belajar mengamati dari para pedagang. Khususnya saya belajar kepada bibi saya, yang mana beliau berdagang juga. Usaha selanjutnya yaitu saya akan mencoba usaha dari usaha rumah, yang mana saya akan bekerja sama dengan adik saya untuk membuat kue-kue rumahan, semisal cireng mercon, yang mana liburan kemarin sudah dijalankan oleh adik saya. Saya yang bantu-bantuin. Itu diantara usahanya. Adapun usaha untuk kedepannya, ya setelah menikah saya akan mencoba membuat usaha sendiri di rumah, di mana dimodalkan sendiri, lalu dikembangkan sendiri melalui pemasaran, baik itu secara media online atau secara langsung pada saudara-saudara masyarakat. Adapun cita-cita saya ingin menjadi dai, ulama, sekaligus wirausahawan, yang mana agar tidak berharap uang pemberian dari orang lain. Untuk selanjutnya, tokoh yang saya jadikan teladan, role model dalam hal berwirausaha, yang pertama ya tentu adalah almarhum ayahanda saya, yang mana beliau senantiasa berjuang untuk berdagang, dalam hal ini berdagang pupuk, sehingga mampu membiayai keluarga, mampu membangun rumah, mampu membangun kos-kosan dan kontrakan. Usaha yang kerja keras dan kreatif, sehingga para pembeli percaya untuk membeli dagangannya. Role model kedua yang saya jadikan teladan yaitu Bapak Sandiaga Uno, yang mana dalam usia muda beliau mampu mengembangkan usaha sendiri, sampai beliau pun memberikan modal pada para warga yang kurang mampu untuk mendirikan usaha sendiri. Oleh karena itu, karena inovatif dan kreatifnya, walaupun masih usia muda, Bapak Sandiaga Uno mempunyai keuntungan yang besar, mempunyai relasi yang banyak. Untuk selanjutnya, pertanyaannya yaitu apa pentingnya mata kuliah kewirausahaan di FITK, khususnya PAI, yang mana orientasinya, outputnya akan menjadi guru? Jawabannya adalah ketika seseorang kuliah di jurusan PAI atau FITK, jurusan lain, ketika dia tidak sukses jadi guru atau tidak mempunyai kemampuan untuk jadi guru, dia malas untuk jadi guru karena mungkin gajinya kecil, maka dengan pelajaran kewirausahaan bisa dijadikan motivasi untuk berwirausaha sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Adapun jika dia jadi guru, sebagaimana kita ketahui bahwasanya gaji guru itu tidak terlalu besar, kecuali di sekolah-sekolah elit. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dibutuhkan pekerjaan sampingan
Misalkan usaha rumahan dari bikin dodol atau cireng atau makaroni atau seblak, apalah intinya yang bisa menambah penghasilan. Jangan sampai guru itu meminta-minta atau mengharapkan gaji padahal gajinya nggak seberapa. Mungkin jawaban saya itu. Oleh karena itu sangat penting mata kuliah kewirausahaan, yang mana bisa mengajarkan kita bagaimana cara berusaha dengan baik. Mungkin sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.